Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara melupakan kezoliman orang tua, sedangkan masih ada luka karena kekerasannya, tapi ana masih berat memaafkannya sehingga masih sering teringat dan berat untuk ana berbuat baik padanya. Mohon motivasinya Ustadz. Barakallahu fikum. Kemarin kita ceritakan itu. Kalau udah ke orang tua, dosa terbesar adalah syirik. Bahkan lebih lanjut lagi memaksakan kesyirikan. Ya. Kalaupun mereka syirik dan memaksakan kesyirikan, kita diperintahkan untuk berlaku baik dan menghormati dan mengagungkan mereka sebisa mungkin. Padahal levelnya udah itu. Apalah lagi kezoliman yang dibawa kesyirikan. Sabar. Itu menjadi penghapus bagi dosamu. Penghapus bagi kekeliruan masa lalumu. Dan semoga menjadi bekal yang besar kesabaranmu menghadapi orang tua. Demikian menjadi bekal yang besar bagimu di akhirat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dulu masuk Islam. Pernah cerita ini kan? Dia masuk Islam. Dan dia orang yang terkenal sangat berbakti dengan baik kepada ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah kemudian setelah dia masuk Islam, ibunya mengetahuinya, ibunya mengingkarinya dan memaksanya keluar daripada Islam. Memaksanya murtad dan kembali ke agama tradisionalnya. Oke? Diajak ziarah dan lain-lain lagi. Saat nggak mau. Saat bertahan dan sebisa mungkin berbakti kepada ibunya itu. Tapi ibunya terus memaksanya. Dan ibunya mogok makan, mogok minum. Lan akul wa lan ashrab. Aku nggak mau makan, aku nggak mau minum hatta amut, sehingga aku mati. Wa tu'ayyar bi, dan sehingga kau akhirnya dicela-cela dengan namaku. Wa tuqal, kau dipanggil oleh para manusia, ya qatila ummi, wahai orang yang telah membunuh ibunya sendiri. Begitu. Wah, diuji banget nggak Sa'ad? Iya kan? Tapi Sa'ad bertahan. Terus dia berbakti pada ibunya, melayaninya sebisa mungkin. Tapi ibunya udah mogok makan, mogok minum, udah nambah lemes kan. Akhirnya Sa'ad mesti memaksa dia dengan cara yang sangat keras, jadi bahan omongan juga di luar. Wih, Sa'ad jahat, mamanya sampai begitu, gitu kan? Bingung Sa'adnya. Akhirnya Sa'ad berkata kepada ibunya dengan perkataan yang keras, menggambarkan sabat yang luar biasa, ketegaran Sa'ad yang luar biasa. Ummah, wahai ibu, in kanat laki mi'ata nafs, andai saja kau punya 100 nyawa, dan setiap keluar satu nih ngerepotin aku begini nih, setiap satu keluarnya kan nyiksa gini, dan kau punya 100 lagi nyawa, oke? Dan keluar darimu nyawa tersebut satu persatu, sungguh aku takkan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In syi'ti kuli wa in syi'ti la takuli. Kalau mau makan, kalau kagak mau ya udah kagak usah makan. Begitu kata Sa'ad. Masya Allah nggak Sa'ad? Masya Allah kan? Turun ayat. Mujizat kagak, negor. Ini ayat yang kita tahu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Dan apabila mereka berdua memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, fala tuti'huma. Jangan kau taati mereka berdua sebelah situ. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap di dunia perlakukan mereka, treat them dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya perlaku tulet. Yang ditegur saatnya. Dan itu dosanya syirik. Sabar. Orang tua kita, mereka melewati masa hidup dari pendidikan orang tuanya dan kemudian dari lingkungan sosialnya yang mungkin gak selalu positif. Akhirnya banyak nilai-nilai negatif yang ada pada orang tua kita. Sabar. Yakinlah bahwa mereka Allah jadikan fitrahnya menyayangimu hakikatnya. Kalaupun mungkin ada beberapa praktek yang lepas kendali mereka, tapi hakikatnya hati mereka menyayangimu karena itu fitrah dari Allah. Fitrah dari Allah itu. Orang tua pasti sayang anak. Kalau ada sampai kalau sampai orang tua bunuh anak, fix gila. Fix gila itu, makanya di syariat nggak dikisos kalau orang tua bunuh anak mah, di treatment. Karena fitrah manusia pasti orang tua sayang. Pasti Allah jadiin begitu. Makanya nggak ada perintah Allah kepada para orang tua untuk berbuat baik sama anak. Udah nggak? Nggak ada. Tapi perintah Allah kepada anak untuk berbakti pada orang tua banyak nggak? Wallah banyak.
Kenapa orang tua nggak disuruh? Udah dibikin, kalau perlu anak gua makan gua lapar. Kalau perlu anak gua pakai baju gua telanjang. Begitu kan? Kalau perlu anak gue ketutupan, gak kehujanan, gak kepanasan, gua kehujanan, kepanasan. Orang tua hakikatnya begitu. Cuman mereka melewati proses hidup mereka, lingkungan sosial dan didikan orang tua mereka mungkin yang ada kurangnya, akhirnya kadang lepas kendali dan tersakiti kau. Tapi yakinlah bahwa hakikatnya mereka menyayangimu. Maafkan mereka. Ya, jaga jarakmu dengan mereka apabila kau takuti madorot tersebut kembali terjadi padamu. Boleh jaga jarak, boleh. Tapi jangan menghilangkan baktimu pada mereka sebisa mungkin. Ya. Kalau ini udah di luar kendali dan ada yang demikian di luar kendali dan lain-lain, dilaporkan pada wali keluarga orang tua agar menasehatinya atau disampaikan pada Pak RT setempat. Karena orang tua yang gebukin mulu sampai nggak normal, udah ada rada gilanya nih dia nih. Oke, kalaupun nggak sampai ngebunuh, cuman emang sadis saja suka gebukin anaknya dan lain-lain. Nah ini laporin Pak RT dan lain-lain biar disiasati, bisa. Tapi jangan hilangkan baktimu. Tetap doakan hidayah bagi mereka, doakan ampunan bagi mereka. Sabar. Ya, Allah mengujimu dengan orang tua yang demikian. Sebagian hamba yang lain, Allah mengujinya dengan orang tua yang memfasilitasi dia dengan kekayaan. Tapi memaksanya meninggalkan akidah yang hak yang telah diketahuinya. Sebagian diuji sebelah situ, nggak digebukin sama bapaknya. Sebagian sebelah situ. Kan orang main sama kita, udah lama sama kita ini itu diperangi sama bapaknya, diembargo ekonominya, hilang akhirnya sekarang. Ada yang begitu, nggak digebukin, cuman disuruh meninggalkan akidah yang hak yang telah dikenalnya bersama kita gitu. Ada yang begitu. Ya, kau dapat jatah ujianmu ya sebelah situ. Masing-masing punya jatah ujian masing-masing ya.